দেশতে সিজে আরেকড়ে সামরস করি না পারি মগলা করি মনে করি আর গরম মাথা হয়ে যাবে বেশি তো এই গোমাই মানে ওর দিন বনে না তার আমার সাথে লাগলে বিদেশে নেবি আয়ের দুদিন দূরে সরের বার মিকেন নেই গিয়ে সরের বসকা ছিল গো ইবে ফার করে বলে ইতারা বুট একখান হালি বুটের মধ্যে উড়ে গিয়ে দিয়েছে বুট একখান নয় এটা আসলে বুটি Myanmar, yang mayoritas beragama Buddha, telah menolak memberikan kewarganegaraan kepada sebagian besar warga Rohingya yang beragama Islam dan dipandang sebagai imigran ilegal dari Asia Selatan. Secara historis, mayoritas penduduk Rakhine membenci kehadiran Rohingya yang mereka pandang sebagai pemeluk Islam dari negara lain dan ada kebencian meluas terhadap Rohingya di Myanmar. Di sisi lain, penduduk Rohingya merasa bahwa mereka adalah bagian dari Myanmar dan mengklaim mengalami persekusi oleh negara. Ada sisi agama dalam konflik ini, namun juga ada ketegangan antar etnis dan ekonomi. Komunitas Rakhine merasa terdiskriminasi secara budaya, dieksploitasi secara ekonomi dan terpinggirkan oleh pemerintah pusat yang didominasi oleh etnis Burma. Dalam situasi ini, etnis Rohingya oleh orang Rakhine dianggap sebagai pesaing dalam perebutan sumber daya, sehingga menimbulkan ketegangan di negara bagian itu yang kemudian memicu konflik dari dua kelompok etnis tersebut. Komunitas Muslim mendiami wilayah Arakan pada abad ke-14, tepatnya pada masa kerajaan Merauke yang dipimpin oleh Raja Buddhis bernama Naramihla atau Min Saomun. Sebelumnya, selama 24 tahun, Naramihla diasingkan di Kesultanan Bengal. Tetapi, atas bantuan Sultan Bengal yang bernama Nasiruddin, ia mendapatkan takhta di Arakan. Kesultanan Bengal merupakan sebuah kerajaan Islam pada abad pertengahan yang didirikan di Bengal pada 1342. Daerah kekuasaan kesultanan ini mencakup wilayah negara Bangladesh saat ini, India bagian timur, dan bagian barat Myanmar. Setelah mendapat takhta di sana, Naramihla kemudian mengucapkan syahadat dan berganti nama menjadi Sulaiman Shah. Kemudian, ia membawa orang-orang Bengali untuk membantu administrasi pemerintahannya, hingga terbentuk komunitas Muslim pertama di Arakan saat itu. Lalu, di tahun 1420 Arakan memproklamirkan diri sebagai kerajaan Islam yang merdeka di bawah Raja Sulaiman Shah. Kekuasaan Arakan yang Islam bertahan selama 350 tahun. Sayangnya, di tahun 1784, Arakan kembali dikuasai oleh Raja Myanmar. Kemudian, di tahun 1824, Arakan menjadi kolonial Inggris. Sejak itulah populasi Islam di kawasan Arakan mulai berkurang secara perlahan. Setelah Burma merdeka pada Januari tahun 1948, ketegangan antara pemerintah dengan Muslim Rohingya berlanjut dengan gerakan politik dan bersenjata. Sekitar 13.000 orang Rohingya mencari perlindungan di kamp pengungsian India dan Pakistan. Hal inilah yang menyebabkan mereka ditolak hak warga negaranya untuk kembali ke Burma dan terjadilah penolakan terhadap Muslim Rohingya. Sejak periode itulah Muslim Rohingya menyandang status manusia tanpa negara. Sejak Burma merdeka pada 1948, Muslim Rohingya dikucilkan dalam hal pembangunan bangsa. Pada tahun 1950, Rohingya melakukan pemberontakan terhadap kebijakan pemerintah Myanmar. Rohingya meminta adanya pengakuan kewarganegaraan dari Myanmar dan juga pemberian sebuah wilayah yang dijanjikan oleh Inggris di masa penjajahan. Pemerintah Myanmar pun melawannya dengan kekuatan militer. Kondisi semakin buruk dialami oleh Rohingya ketika terjadi kudeta militer terhadap pemerintahan yang sah pada tahun 1962. Dengan berkuasanya pemerintahan militer,
kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah semakin tidak demokratis dan semakin mengabaikan hak asasi warga Rohingya. Dengan kondisi masyarakat dan pemerintah Myanmar yang semakin diskriminatif terhadap warga Rohingya, dalam beberapa gelombang eksodus pun mulai terjadi di mana warga Rohingya mencoba mencari kehidupan yang lebih baik dengan pergi ke negara lain di sekitar Myanmar. Setidaknya terdapat 4 gelombang eksodus warga Rohingya ke negara-negara terdekat seperti Bangladesh, India, Malaysia, Indonesia, Thailand, dan beberapa negara lain. Gelombang eksodus ini terbagi berdasarkan tahun pecahnya konflik antara warga Rohingya dengan pemerintahan militer Myanmar. Meskipun sejak tahun 2011 Myanmar mengalami revolusi politik dengan berakhirnya era junta militer, namun kondisi Rohingya di Myanmar justru kembali memburuk di tahun 2012. Para ultranasionalis dan biksu Buddha radikal mendorong pemerintah untuk mengeluarkan aturan perlindungan ras dan agama yang tujuannya sebenarnya hanya untuk mempersekusi warga Muslim Rohingya. Di tahun 2012 tersebut, pecahlah konflik antara warga Rohingya dengan kelompok nasionalis radikal. Hasilnya, ratusan ribu warga Rohingya harus kembali mengungsi demi menyelamatkan diri. Di tahun inilah bisa disebut gelombang eksodus Rohingya yang ketiga. Di tahun 2017 lalu terjadi gelombang eksodus keempat. Setelah kembali pecahnya konflik antara militan Rohingya dengan militer Myanmar. Salah satu kelompok militan yang ada di dalam komunitas warga Rohingya, yaitu Arakan Rohingya Salvation Army, ARSA, melakukan penyerangan ke pos polisi yang menewaskan 9 petugas perbatasan dan 4 tentara. Militer Myanmar merespons penyerangan ini dengan mengambil langkah keras dengan melakukan represi besar-besaran terhadap warga Rohingya. Dampaknya, sekitar 730.000 warga Rohingya melarikan diri menuju Bangladesh. Gelombang keempat ini menjadi gelombang eksodus terbesar dibandingkan gelombang sebelumnya. Tidak ada negara yang bersedia menerima ratusan ribu Rohingya. Perdana Menteri Bangladesh Sheikh Hasina berkata kepada Komisioner Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia, bahwa pengungsi di negaranya harus kembali ke Myanmar. Namun PBB mengatakan itu tidak aman bagi mereka karena konflik di Myanmar. Ratusan orang Rohingya telah menempuh perjalanan berbahaya lewat laut ke negara lain. Solusi perlu ditemukan secara cepat untuk membuka jalan bagi mereka yang ingin kembali, dengan sepenuhnya menghormati martabat dan hak asasi mereka sebagai warga negara Myanmar yang setara.